Rata-rata orang Indonesia termasuk saya, kamu, kita semua menghasilkan 0,7 kg sampah setiap harinya. Lantas, apakah kita sadar kemana perginya sampah-sampah tersebut? Kota Serang dengan penduduk lebih dari 660.000 jiwa menghasilkan 800 ton sampah setiap harinya. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 50% yang bisa diangkut ke tempat pemrosesan akhir atau TPA. Ini berarti setiap hari ada sekitar 400 ton sampah yang berakhir di tempat yang tidak semestinya. Banyak faktor yang memengaruhi hal ini, termasuk kebiasaan membuang sampah sembarangan, yang kemudian berakhir di pinggir jalan, sungai, laut, atau bahkan tanah kosong yang entah milik siapa. Sampah yang berhasil diangkut armada pengangkut sampah akan dibawa ke tempat pemrosesan akhir sampah atau TPAS Cilowong. TPAS Cilowong adalah tempat pemrosesan akhir sampah yang menampung sampah dari kota dan Kabupaten Serang. Sebagian dari kita mungkin berpikir bahwa ini adalah tempat terakhir pemberhentian sampah yang kita hasilkan. Namun, sebagian orang berusaha agar tumpukan sampah di tempat ini dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Di TPA ini, setidaknya ada 50 orang yang bekerja sebagai karyawan. Perkenalkan, nama saya Haji Mualimin. Saya Kesubag TU di UPTD Pengelolaan Sampah, Dinas Lingkungan Hidup, Kota Serang. Petugas kita yang ada di TPA Cilowong ini kan di UPTD Pengelolaan Sampah yang untuk tenaga harian lepasnya itu ada 25, PNS-nya ada 2, Kepala UPT dan Kesubag TU yang ada di UPTD Pengelolaan Sampah. Kalau di UPTD perlengkapan dan perbekalan itu kurang lebih 30 orang. PNS-nya 2 sama Kepala UPTD dan Kesubag TU, THL-nya 28 orang yang di UPTD perlengkapan dan perbekalan. Jadi ada 2 UPT di sini. Dari yang saya tahu, kalau bekerja di sini gajinya 2,2 ya Pak? 2.250.000. Penentuannya dari dasar penentuan gajinya dari APBD. Memang kita tidak masuk ke OMR. Memang kita rencana kita mengusulkan kepada pemerintah kota dalam hal ini di keuangan DPKD, kita pengennya tenaga THL yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dalam hal ini penanganan sampah di bidang kebersihannya, keinginan kita itu UMR, BPJS dan tenaga kerja masih ditanggung oleh si karyawan. Rencana kita ke depan, kita mengusulkan kepada pemerintah kota Serang, semua baik BPJS, baik tenaga kerjaan ditanggung oleh pemerintah kota Serang. Usulan kita untuk ke depan seperti itu. Kalau di sini kan ada pemulung ya? Betul. Dari Nah, pemulung itu masyarakat sekitar. Yang paling banyak itu adalah dari masyarakat lingkungan Cikoak. Kurang lebih itu 50 orang. 50 orang. Terdata semua? Terdata, ada datanya kita. Ada. Kalau di luar dari pelanggaran kan misalnya dia melanggar karena masuk ke daerah yang harusnya nggak di. Iya. Tapi kalau dari TPA sendiri ada tanggung jawabnya kah atau tidak? Artinya kita bikin surat pernyataan. Ketika ada masalah di kemudian hari terhadap si pelaku ini tidak menghindarkan edaran kita, resiko akan ditanggung jawab sendiri. Itu saja. Yang namanya masyarakat itu susah. Walaupun kita sudah kasih peringatan, itu kan ada tuh kan papan peringatannya, dilarang untuk ini. Nah, tapi kita kalau untuk melarang mereka mulung itu tidak ada aturannya. Merintah pun tidak, kita melarang pun ya aturannya di mana. Nggak boleh kita mulung, orang mulung kita larang gitu kan nggak ada aturannya. Karena mereka juga sangat membutuhkan itu. Kami telah bertanya kepada salah satu petugas di TPAS Cilowong mengenai aktivitasnya di TPA ini. Perkenalkan, nama saya Jahati. Akrabnya itu nama di dinas itu Vijay. Kalau sekarang berarti udah rada biasa ya maksudnya
sama baunya. Bukan rada biasa lagi, tapi sekarang udah bersahabat loh. Bahkan udah menyatu. Kayak udah nggak peduli lagi gitu ya? Udah nggak peduli lagi. Mau orang Cibiran, oh ya kamu ini, kamu lulusan ini. Kata saya enggak. Saya menikmati hidup ini, saya ngejalanin ini. Intinya yang penting saya bisa bermanfaat bagi orang. Kalau dari DLH sendiri, buat alat pelindung diri kayak sepatu boot, masker itu yang disediain apa aja sih? Semua safety disediain. Helm juga ya? Kalau helm enggak. Ya? Enggak. Baru sepatu, masker Sepatu, gitu masker, sarung tangan, semuanya. Iya, iya. Bahkan dari seragam aja kan banyak. Ini bukan ini doang. Ganti-ganti kan? Ganti-ganti, iya. Alhamdulillah perhatiannya bagus gitu kan. Kalau kita bandingin nih, komparasi nih dari gaji yang dikasih sama beban kerjanya, kira-kira banding nggak? Atau kayaknya berat banget kerjanya tapi gajinya kurang? Kalau menurut untuk kerja aja ya? pribadi, untuk kerja selagi saya menikmati, saya nggak ada rasa berat. Yang penting saya tanggung jawab saya bilang, oh ya ini kerjaan saya gitu kan. Pak Jamjuri. Penghasilannya sebulan berapa? Kalau misalnya gaji mah dua-dua. Gaji 22? Iya. Itu sama semua ya? Sama. Satu wilayah itu sama? Sama. Kalau BPJS kayak gitu ada? Ada jaminan. Iya, jaminan. Ada 3 paket sih BPJS. Kesehatan, jaminan hari tua, sama kecelakaan. Iya. Kalau sehari itu sekali nyangkut dong atau gimana? 4 perit. 4 kali Iya. balik? Iya. Mulai jam 3? Dari jam 3 sampai jam 9 malam. Itu kalau keadaan macet seperti ini ya musim hujan itu sampai jam 9 malam. Kalau waktu biasa mah ya kalau nggak hujan cepet sih, paling lambat juga jam 5:30 udah pulang. Berdasarkan keterangan Ketua Ikatan Pemulung Indonesia atau IPI, Pris Poli Lengkong, ada sekitar 3,7 juta pemulung yang tersebar di Indonesia. Merekalah yang menjadi ujung tombak industri daur ulang sampah di negeri ini. Di TPAS Cilowong sendiri, ada lebih dari 50 pemulung yang menggantungkan hidupnya dari tumpukan sampah. Kami menemui salah seorang pemulung bernama Bahria. Wanita berumur 30-an tahun ini mengaku terbantu karena adanya TPAS Cilowong. Meskipun dalam satu hari, ia hanya mendapatkan uang sekitar Rp35.000. Siapa namanya? Bahria, Berapa tahun? 35 tahun. Jadi ibu udah sejak kapan nih ngambil sampah-sampah di sini? Udah lama. Dari Tahu ya, ada 10 tahun. ada kayaknya melebihi. Biasanya sehari dapat berapa bu? Kadang 30. Kalau banyak mah 35. Kalau banyak mah. Terus ibu kan ibu di sini mulung gitu, kira-kira ada dinas kesehatan gitu ke sini atau mana? Iya, kadang ada yang kesini. Kesehatan. Iya. Terus suka dicek gitu semuanya di sini. Iya, di sana tuh di tempat itu kantor kompos itu. Tapi sejauh ini ada yang kena penyakit tertentu nggak sih bu, kayak pemulung-pemulungnya kena penyakit? Enggak ada sih. Iya, enggak ada, insya Allah. Aman ya? Iya, aman-aman aja. Para pemulung yang beroperasi di TPAS Cilowong menukarkan sampah hasil buruannya dengan sejumlah uang ke pengepul di dekat TPAS. Pengepul akan segera membayar pemulung sesuai dengan jumlah sampah yang mereka kumpulkan. Salah satu pengepul yang ada di dekat TPAS Cilowong adalah Diki. Apa aja tuh yang ambang sendiri ambil? Karung, plastik, kardus. Itu aja? Iya. Cuman itu doang. Itu dijualnya nanti kemana? Ke Tangerang. Tangerang? Ke tempat apa tuh? Tempat pabriknya langsung. Pabrik. Kalau yang dibeli pabrik itu apa aja gitu? Bahan apa aja? Apa aja juga laku kalau ke pabrik. Plastik, Plastik, karung lah. Kardus tuh. plastik karung, kardus. Kalau sehari kan 20 karung nih. Iya. Ngirimnya berapa hari sekali atau berapa minggu?
3 hari gue dengar. 3 hari. Satu truk gitu. Mobil losbak. Kalau satu losbak tuh kira-kira kalau diuangin gitu berapa? Paling enggak 2,5 juta, 3 juta Pak. Satu losbak gitu. Iya. Berarti sebulan kita dapat. Enggak menentu soalnya. Karena satu losbak tuh 2 jutaan ya. 2 jutaan itu. Kemarin kan pabrik sempat pada tutup. Itu juga tetap dibeli pas lagi corona. Sekarang gini. Corona tutup paling sebentar doang. Bentar dong. Buka lagi. Jadi selama corona ini ada penurunan nggak? Ada sih penurunan mah. Cuman nggak. Sedikit-sedikit mah ada. Kalau jelas ya beda sekali kayak dari pemulung jadi pengepul, ada kenaikan pendapatan atau apa gitu? Bedanya apa? Ya lumayan, ada tambahan penghasilan. Jauh ya? Jauh ke sini. Mungkin sebelumnya kita tidak sadar bahwa ada banyak orang yang berusaha menyambung hidup dari tumpukan sampah yang kita hasilkan. Tapi tentunya akan lebih baik bila kita semua dapat memilah sampah mulai dari rumah, sehingga kita bisa memastikan sampah yang kita hasilkan berakhir di industri daur ulang, bukan tempat-tempat yang tidak seharusnya.